air yang tahur, ya, air yang suci dan mensucikan. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Kata Allah Azza wa Jalla, kami turunkan dari langit air yang tahur. Dan tahur maksudnya suci dan dapat mensucikan. Kalau air itu suci dan tidak dapat mensucikan, tidak sah. Sah tidak orang berwudu pakai yogurt? Yakul, sah apa enggak? Di rumah ada stok Yakul banyak, sayang saat pakai wudu aja sama mandi. Sah apa enggak? Enggak sah. Tapi dia tidak najis karena tidak dapat mensucikan. Nah, air yang mubah maksudnya air yang memang boleh dipakai untuk berwudu. Ya, jadi tidak boleh air itu tidak mubah atau hukumnya haram karena disebabkan dia mencuri air tadi. Ya, dia nggak ada air di dalam rumahnya, dia semangat untuk sholat. Subhanallah, dia ke tetangga ngambil galon, curi galon punya tetangga, akhirnya dipakai sama dia untuk berwudu. Dia bilang, saat anak ngambil air ini niatnya lillah ta'ala, karena anaknya pengen berwudu. Sah apa tidak sah? Tidak sah karena air yang dia pakai tidak mubah, air hasil curian. Ya, air hasil curian ini juga pentingnya seseorang berhati-hati ketika ingin beribadah memakai hak-hak orang lain. Ya, memakai hak-hak orang lain. Nah, dia buang hajat, baik buang air besar atau buang air kecil, maka sebelum berwudu wajib atasnya untuk istinja atau istijmar. Dulu kita bahas istinja apa? Istinja apa? Beda. Istinja membersihkan hajat dengan air, itu istinja. Sedangkan istijmar itu membersihkan hajat selain air, baik batu, daun, atau yang sekarang mungkin tisu ya, tisu atau yang semacamnya. Nah, kalau semisalnya dia buang air kecil atau buang air besar, kemudian dia tidak istinja atau istijmar dan dia langsung berwudu, maka wudunya tidak sah sampai dia istinja atau istijmar. Ini bagi orang yang buang hajat. Ya, tapi kalau dia tidak buang hajat, maka tidak ada kewajiban untuk istinja atau istijmar. Dan ini kesalahan sebagian orang. Setiap ingin berwudu mesti dia cebok dulu, karena dia meyakini kalau istinja atau istijmar kewajiban wudu. Salah. Wajib bagi orang yang buang hajat. Kalau dia tidak buang hajat, maka tidak ada kewajiban untuk istinja atau istijmar. Dan ini bahayanya orang-orang yang habis buang hajat tidak membersihkan dirinya. Dia kadang buang hajat, subhanallah, seperti hewan. Dia buka celananya, dia buang air kecil, tanpa dia bersihkan, dia pakai celananya lagi. Ya. Dan ini termasuk sebab mendapatkan azab kubur di alam barzakh. Ya, karena dia tidak berhati-hati dengan buang air kecil. Menghalangi semua yang menghilangkan semua yang menghalangi air ke kulit. Jadi tidak boleh antara kulit dengan air itu ada penghalang. Kalau semisalnya memang ada penghalang, maka wudunya tidak sah. Ya. Nah, yang menghalangi semuanya harus dihilangkan terlebih dahulu. Nah, maka di sini harus dibedakan mana yang bisa menghalangi air ke kulit dan mana yang tidak bisa menghalangi air ke kulit. Misalnya sekarang tato. Orang yang tato, wudunya sah apa enggak? Hah? Sah apa tidak? Semua di anggota wudunya misalnya atau di tangannya ada tato. Tato ini terbagi menjadi dua. Ada tato yang tidak menghalangi air ke kulit dan ada tato yang menghalangi air ke kulit. Bahkan tato yang permanen itu tintanya di dalam kulit apa di luar kulit? Di dalam kulit. Maka dia ketika air terkena kulit, kalau dia berwudu airnya mengenai kulit, maka sah wudunya. Karena si tinta itu tidak menghalangi antara air dengan kulit. Justru yang bermasalah tato yang apa? Yang tidak permanen. Tato yang tidak permanen itu biasanya berada di luar kulit. Nah, kalau dia berada di luar kulit dan menghalangi air untuk terkena kulitnya, maka wudunya tidak sah. Bisa dipahami ini ya. Dan biasanya juga yang menghalangi tip ek, kan tahu tip ek ya. Nah, pelajar-pelajar pakai tip ek, mungkin tip eknya ada di tangannya dan yang lainnya. Nah, maka kalau semisalnya menghalangi antara air dengan kulit dari tip ek itu, maka wudunya tidak sah. Ya, cat terhalangi apa tidak? Terhalangi. Kalau misalnya memang menghalangi, maka harus dibersihkan. Intinya semua benda atau cairan atau yang semacamnya menghalangi air dengan kulit, maka itu itu membuat wudu tidak sah. Bisa dipahami ya?
Kalau tidak menghalangi seperti spidol, coretan pulpen, ya, dan yang lain-lain, maka itu tetap wudunya sah. Maka di sini pentingnya seseorang mempelajari hal-hal kontemporer dengan fatwa ulama. Bagian orang memfatwakan kalau orang yang bertato itu wudunya tidak sah. Ya, makanya kadang orang yang ingin bertaubat jadi nggak sholat, ya, karena dia mendengarkan fatwa tadi. Nah, sedangkan hal-hal itu dipelajari sama para ulama secara detail, maka dia mengetahui mana yang membuat wudu sah, mana yang membuat wudu tidak sah. Bisa difahami ini ya. Maka ini lihat subhanallah 8 poin ini penting dan ini termasuk dari syarat-syarat wudu yang wajib dilengkapi ketika seseorang ingin berwudu.